Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'al hawa alladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang tidak luput dari dosa dan sekecil khususnya, mari kita selaku mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Kemudian salam dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah dapat merubah kebiasaan manusia dari alam yang tidak punya moral kepada alam yang Islamiyah. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panitia Masjid Rahmat Takengon memberikan judul kepada kami, yaitu peran syariat Islam dan adat dalam menghadapi tantangan zaman. Tadi sudah kami bacakan firman Allah dalam surah Al-Jasiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi'il hawa ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang mananya adalah kami, kata Allah, kemudian kami jadikan engkau Muhammad untuk mengikuti syariat atau aturan dari agama itu, maka ikutilah aturan itu dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jasiyat 18. Majelis yang mulia, dari ayat ini bahwa dalam konteks kehidupan ini kita tahu sama-sama Islam adalah agama yang syariatnya telah sempurna, berfungsi mengatur hidup dan kehidupan manusia yang ada di bumi, khususnya manusia. Aturan dan syariat dan adat itu sudah lama, bahkan duluan adat kepada Islam. Tetapi dalam kehidupan ini, tantangan kita ke depan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana konteks kita, bagaimana implementasi kita, bagaimana cara kita bahwa syariat Islam dan adat itu tidak akan terkikis, tidak tergeser oleh pengaruh budaya barat, atau disebut dalam westernisasi dalam kehidupan di rumah tangga kita. Salah satunya adalah para kepala keluarga tidak terlepas dari pendidikan keluarga itu sendiri, harus mampu mendidik anaknya mengerjakan sholat kalau tidak ke menasah atau ke masjid, mengaji, dan adab-adab yang lain. Kenapa yang diraih dalam rumah tangga itu semua kita adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mereka syariat dan adat di situ
karena adat kebiasaan, supaya tidak terkikis atau tergeser nilai-nilai adat yang ditopang oleh syariat Islam itu. Salah satunya harus kita akan adanya pewarisan adat kepada generasi kita. Karena era digital sekarang, majelis yang mulia, adat itu kalau lama-lama mau hilang. Mohon maaf, kita cerita adat, apakah etnis Gayo, etnis Jawa, etnis Aceh, etnis Padang dan seterusnya, kita cerita adat, maka hilang, bisa hilang. Salah satunya kebiasaan orang kita Arab dulu, yang bisa kita ambil sebagai contoh sekarang, hormat kepada kedua orang tua. Itu budaya pra-Islam. Mereka sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Dia jahiliyah, dia kafir Quraisy. Tutur katanya dengan lughatul Arabiyyahnya baik. Kita sekarang dari berbagai etnis ngomong, bagaimana tutur di rumah sekarang? Apakah anak-anak kita ketika pergi sekolah atau cucu kita pergi sekolah pakai assalamualaikum, alhamdulillah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata, alhamdulillah? Ada nilai-nilai Islam dan syariat atau adat di situ. Setelah kembali dari tempat dia belajar atau kita tempat dari kebun dari sini, membaca alhamdulillah paling kurang. Adakah kita lakukan? Maka itulah nilai-nilai syariat dan adat di situ. Karena adat kebiasaan ini sekarang, kalau di Gayo ini ada istilahnya primus tika. Ika kuat adat, kuat agama. Syariat dis lagu zat turun sifat. Zat itu tubuh, sifat itu rohani. Kalau kuat mereka, karena syariat itu pagarnya agama, Islam itu pagarnya adat. Ikan lagu zat turun sifat, mohon maaf, dalam etnis Gayo, bahasa Gayo, lagu zat tubuh spiritual tenin, rohani itu dalam satu konteks kehidupan di keluarga, bisa berjalan dengan baik apapun nanti bentuknya. Satu contoh yang sudah hilang, majelis yang mulia, menginabubukan cucu dan anak. Sekarang dengan era digital, yuripen HP, hidupkan HP untuk menginabubukan anak, salah. Dari segi adat salah, dari segi syariat Islam salah, apalagi agama lebih salah. Yang betul dulu masa nenek moyang kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dialunkan kalimatnya. Saya ini kumpu ke pun HP. Maka terkikislah pelan-pelan adat dan syariat Islam itu sendiri. Yang kedua, yang bisa kita contoh di pra-Islam, memuliakan tamu. Orang Arab jahiliyah atau kafir Quraisy memuliakan kamu itu lebih memuliakan dari orang tua sendiri. Mereka jahiliyah. Sekarang ini, alhamdulillah beberapa kita masih ada memuliakan tamu. Kita hidup dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini adat dan istiadat memuliakan tamu ini, bagaimana adat kita? Adat Batak, adat Jawa, adat Padang, adat Aceh, adat Gayonya. Bagaimana kebiasaan itu? Itu jangan lekang. Pertahankan pelestarian adat itu sendiri. Yang penting dalam kata Rasulullah, hadah muhakamah itu jalan. Adat itu jangan bertentangan dengan syariat, itu harus jalan. Karena tujuan tadi, baiti jannati ku anfusakum ahlikum nara, kita semua jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena muara daripada tantangan zaman, globalisasi, westernisasi, liberalisasi dan seterusnya, bahasa-bahasa daerah sana, itu semua kuncinya di keluarga.
Kalau tidak kita memelihara dan syariat Islam itu siapa? Terutama keluarga dulu di rumah, keluarga, pemimpin keluarga, kemudian lingkungan, masyarakat, dan tokoh adat, pemangku adat, plus pemerintah dan sebagainya. Kok paling hilang dari berbagai jenis ini. Saya tidak membenci bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu di rumah. Padahal sukunya suku. Bahasa Indonesia di sekolah lah, di lembaga-lembaga lah. Apalagi di sini program pimpinan kita. Setiap hari Kamis itu bahasa Gayo, bahasa Jero, atau di masing-masing ini bahasa Aceh hari Kamis, bahasa Padang hari Kamis, bahasa lain bahasa Jawa hari Kamis. Silakan. Untuk menjaga kelestarian adat tutur bahasa kita dari masing-masing etnis. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena ini merupakan suatu tonggak, ciri-ciri khas, tradisi yang tidak bisa dirubah, majelis yang mulia, agar tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang selanjutnya, pra-Islam itu yang bisa kita ambil sebagai hasanah, di samping melihatkan tamu, rasa persaudaraan yang tinggi ketika berjalan jauh. Mereka sampai berdagang dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman dan seterusnya. Rasa persaudaraan sama-sama lapar tahan. Hanya kadang-kadang kurma itu dibagi. Kalau kita sekarang, maaf majelis yang mulia, itu sudah hilang. Mulai hilang sekarang, pelan-pelan. Rasa kepedulian kita sesama saudari kita kanan kiri. Contoh sederhana di bulan puasa, nggak ada nih bagi-bagi bagi-bagi rezeki, ada 1-2 mungkin berbagi bukaan. Itu harus kita lestarikan kembali, harus kita budayakan kembali. Dari berbagai etnis yang ada di daerah, khususnya di Aceh, lebih khusus di Aceh Tengah, itu kita harus lakukan. Yang selanjutnya, budaya atau adat yang bisa kita contoh dari pra-Islam itu kejujuran. Anak kita sekarang banyak tidak jujur, bahkan kejujuran ini melekat kepada Rasulullah SAW ketika lahir 571 Masehi. Dia akan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kejujuran itu lahir kepada baginda Rasulullah SAW yang sekarang kita nikmati Islam itu sendiri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam hal mulia dari tutur kata tadi kami ucapkan kembali bahwa bagaimana tutur kita di Gayo ini ama, ine, kelibi, kadang-kadang sudah hilang. 1-2 yang menikmati. Kena era digital ini majelis mulia, tekuni kita cari bagaimana caranya di era digital harus dimasukkan oleh tokoh-tokoh adat, yang penulis adat, masukkan ke digital, ke informasi itu. Mungkin ada yang baca. Karena anak-anak kita sekarang di HP, di kafe, di mana, jarang di rumah. Bagaimana mempelajari adat secara itu dan juga syariat Islam itu sendiri. Tegur sapa, beru berama, bujang berina, mohon maaf ini kepada etnis lain, tidak ada lagi di Gayo ini. Sudah nafsi-nafsi. Mau kita tegur, kita jadi musuh. Nggak kita tegur, tugas sebagai yang tahu agama. Yang anehnya sekarang masih melihat, sama maaf, kadang-kadang dibantu anak itu dengan pekerjaan yang jahat, subhanallah. Kan keliru betul itu. Dibantu dalam konteks yang jahat, dukung kembali. Bagaimana tadi baiti jannati ku anfusakum wa ahlikum nar, berjalan rumah tangga itu sendiri. Nilai-nilai Islam, nilai keimanan, adat dan seterusnya, adakah tidak ada lagi? Karena tadi kuncinya tidak lagi mau mempelajari adat itu sendiri. Padahal baik. Ama, ina, ayah, abu, umi, bapak, dan seterusnya bahasa-bahasa yang lain. Sangat baik. Ucapan bagus. Indah. Tapi gemerane kita nuke-nuke buku-buku tentang adat itu sendiri. Majelis yang mulia,
Sebagai jalan keluarnya yang kami tawarkan kepada kita semua untuk menghadapi tantangan zaman globalisasi dan informasi yang kita sekarang, harus menguatkan pendidikan Islam di dalam keluarga. Kalau orang tua tadi tidak punya intelektual, berikan kepada guru-guru yang lain untuk mendidik anaknya, supaya adat itu terjaga, syariat Islam lebih terjaga. Yang kedua, jalan keluarnya mewariskan nilai-nilai adat, mengajarkan tutur, bahasa Sumang, bahasa-bahasa lain. Kalau nggak hilang ini, tergeser terus ini. Tergeser pelan-pelan mungkin di anak cucu kita kalau tidak kita pelajari segala etnis dan berbagai etnis yang ngomong ini, hilang tradisi dan adat dari masing-masing etnis itu, terutama etnis Gayo dan etnis yang lain. Tantangan kita ke depan kalau tidak ada pembinaan yang lain kurang yang kami tawarkan dua persoalan tadi, maka mohon maaf dengan sekarang dibuka tahun 2026, tetapi pimpinan daerah kita bahwa kita akan adakan wisata religi, maka akan terjadi nanti westernisasi itu, budaya-budaya barat itu masuk dan pelan-pelan. Sekarang pun sudah. Cara berpakaian anak-anak kita sudah nggak baik, tidak syariat. Cara bergaul tidak syariat. Sudah ternampak sekarang. Lebih-lebih kalau tidak peduli kita sama-sama, itu akan terkikis pelan-pelan, bahkan di anak cucu kita, dan kita itu akan hilang tanpa tiang, berdiri tanpa tiang. Berbetiang kalau berdiri dia. Kalau kita tidak meneliti tentang persoalan fungsi adat itu sendiri. Karena fungsi adat kan bukan menguatkan agama. Seperti kami sampaikan, agama itu pakarnya adat. Rusak pagar, rusak agamanya. Bahasa Gayo, primustika Gayo, kuat adat, tegap agama. Rengang adat, rusak nama. Kuat adat, kuat agama itu. Kalau rengang adat, rusak nama, harga diri, kehormatan rusak. Kenapa rusak? Karena tadi kita tidak mampu lagi mewariskan budaya-budaya dan adat istiadat itu atau tradisi yang sudah melekat kepada kita dari nenek moyang kita itu kepada generasi kita. Untuk itu, majelis yang mulia, jalan keluarnya yang kami sampaikan, mari kita adakan suatu pewarisan, pelestarian adat istiadat dan syariat disesuaikan dengan syariat Islam itu sendiri, baik pemangku adat, tokoh adat. Mari bekerja bersama-sama. Apakah sistemnya melalui pelatihan, melalui apa, diskusi segala macam dalam daerah masing-masing, supaya tutur kata, perilaku dan keluarga tadi ada syariatnya, ada nilai-nilai keimanan, ada nilai-nilai Islam, sehingga capaian baiti jannati itu sendiri akan terlaksana dengan baik. Sebagai kesimpulan yang aku disampaikan, syariat dan adat sangat penting dalam membentuk pola kehidupan dalam keluarga, mengajarkan peran agama dan adat. Ketika syariat Islam dan adat sudah relevan, berjalan baik, maka tantangan globalisasi, westernisasi itu sendiri bisa kita tangkal melalui keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, khadamal muhakamah, hormatilah adat itu, asalnya adat tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu likum wa furqan azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara
فانتهونها عنه وذاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد مساف القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وتعالي لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.